Ya kalau sekarang Anda protes, tapi dulu Anda tidak protes, itu namanya Anda ini munafik dan berat sebelah. Pendukung membabi buta. Yang salah dianggap wajar dan memaksa orang untuk memaklumi itu. Lucu dong. Ya kita percayakan saja ini semua kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru ya teman-teman. Karena kalau PKS yang protes, pasti ada udang di balik batu. Kalau PKS yang berbicara, pasti kebalikannya yang benar. 5 tahun warga DKI Jakarta banyak diberi janji-janji palsu. Kepercayaan pun rontok. Sekarang, PKS masih mau membela Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Freddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila. PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono teman-teman. Beliau ini sedang disoroti oleh kader PKS, yaitu Muhammad Iqbal, di mana dia menyebutkan ada satu hal. Dia meminta agar Bapak Heru ini bisa fokus untuk membuat sebuah kebijakan yang substantif, bukan malah sibuk yang terkesan menghapus jejaknya Anies Baswedan serta para loyalisnya. Nah, menurut si kader PKS ini teman-teman, bahwa Bapak Heru sejak dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta kerap membuat kebijakan yang tidak substantif. Ya, kalau kita berbicara soal PKS ini memang agak lucu ya teman-teman. Bosan. Karena lagi-lagi PKS. Lagi-lagi PKS, tidak ada yang lain. Ini kalau saya ibaratkan, kita ini tiap hari makan nasi goreng terus teman-teman. Ya lama-lama bikin muak dan mual. Saran saya buat kader PKS ini, urus saja itu wali kota Depok yang bikin kontroversi karena bikin anak murid di SDN Pocin 1 dirampas haknya. Tapi ya saya kira tidak mungkin lah teman-teman. Masa PKS ini dia mau tegur kadernya sendiri? Ya bisa-bisa dunia ini bisa terbalik kalau PKS berani menegur kadernya sendiri. Nah, si juru bicara atau kader PKS ini teman-teman, dia menyebutkan contoh seperti mencopot Marullah Matali dari posisi sekretaris daerah hingga merubah slogan DKI Jakarta yang pada zaman Anies itu dengan slogan Kota Kolaborasi, lalu dirubah oleh Bapak Heru menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Menurut si kader PKS ini teman-teman, dia menilai bahwa slogan Jakarta Kolaborasi ini sudah sangat bagus dan sesuai dengan kondisi kekinian dan cocok untuk semua golongan. Jadi katanya tidak perlu dirubah lah. Lalu kader PKS ini juga teman-teman, dia menyindir PJ Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatannya hanya 1 tahun, sehingga terkesan melakukan deanisisasi. Ya, saya agak setuju sih teman-teman. Bapak Heru ini tidak perlu terlalu fokus mengubah nama atau istilah. Tapi sebenarnya oke-oke saja sebagai pelajaran sih. Maksudnya begini teman-teman. Kalau kita melihat ketika Anies masih memimpin DKI Jakarta, orang ini kan sering sekali merubah istilah-istilah, mengubah nama jalan, dan bahkan istilah rumah sakit pun menjadi rumah sehat. Bahkan ketika itu banyak yang mengkritik, tapi tidak sedikit yang mendukung, terutama pendukung fanatiknya, termasuk di dalamnya ini PKS. Jadi sekarang mereka ini pantas dan layak diberikan sebuah pelajaran. Bapak Heru mengubah istilah Jakarta Kota Kolaborasi. Tapi ada yang protes. Lalu muncul pertanyaan saya, kenapa ada yang protes? Logika mereka malah normal mengatakan
itu kebijakan tidak substantif. Nah, dulu ketika Anies Baswedan ini mengubah nama dan termasuk kebijakan yang tidak substantif juga kan, kenapa mereka tidak protes? Kenapa baru sekarang mereka protes? Artinya, apa yang dulu dilakukan oleh Anies juga tidak penting kan? Anies hanya menggunakan keahlian tata kata untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak penting. Dan sekarang, mereka baru merasakan tidak enaknya istilah itu diubah-ubah. Itu namanya pelajaran buat mereka. Buat Anda yang suka nyinyir. Ya kalau sekarang Anda protes, tapi dulu Anda tidak protes, itu namanya Anda ini munafik dan berat sebelah. Pendukung membabi buta. Yang salah dianggap wajar dan memaksa orang untuk memaklumi itu. Lucu dong. Anda baru merasakan tidak pentingnya mengubah istilah di zamannya Bapak Heru. Tapi ketika di zamannya Anies, Anda merasa bahwa itu sangat penting. Ya ini namanya standar janda. Standar ganda maksudnya. Oh ya teman-teman, terkait dengan deanisisasi, ya saya setuju saja sih teman-teman. Bahwa warisan yang buruk-buruk itu harus dimusnahkan saja. Anies itu kan kita ketahui bersama, dia suka sekali membuat pencitraan. Kadang ada upaya untuk membuat agar namanya ini tetap diingat setelah lengser. Kadang caranya ini nih, nggak banget sih. Jadi kalau disingkirkan, ya tidak masalah. Yang protes paling hanya pendukungnya saja. Dulu juga teman-teman, warisan Ahok juga sering ditiadakan oleh Anies. Balai kota yang dulunya sangat terbuka untuk pengaduan warga Jakarta, bahkan ditutup secara sepihak oleh Anies dengan alasan yang tidak masuk di otak. Lalu kemudian normalisasi sungai, 5 tahun dihadang, ditunda, bahkan terkesan tidak dipedulikan. Pembangunan rusun untuk merelokasi warga dihentikan. Anggaran dicoret. Tapi rumah DP 0 rupiah juga gagal total. Ini sepertinya menyiksa warga sendiri. Tidak bisa ke kiri, pun tidak bisa ke kanan. Terombang-ambing sampai pusing karena tidak ada kejelasan. Kelompok sebelah ini memang payah teman-teman. Suka play victim. Yang salah dianggap wajar. Tapi ketika ingin menghapus kesalahan, malah protes dan menganggap itu keji dan licik. Gaya seperti ini memang susah diajak debat. Maunya menang terus. Ibarat dalam pertandingan sepak bola. Jangankan menang, berharap seri lawan mereka saja sulit setengah mati. Ya kita percayakan saja ini semua kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru ya teman-teman. Karena kalau PKS yang protes, pasti ada udang di balik batu. Kalau PKS yang berbicara, pasti kebalikannya yang benar. 5 tahun warga DKI Jakarta banyak diberi janji-janji palsu. Kepercayaan pun rontok. Sekarang, PKS masih mau membela Anies Baswedan. Membela kok setengah-setengah ya. Kenapa tidak deklarasi Anies sebagai capres dan resmi berkoalisi dengan Nasdem saja? Berarti ada udang di balik batu kan? Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.